Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Gas. Bab 2436. Tatapan Nian sedingin, dan dia dengan cepat terbang menuju alam abadi. Niansi menggertakkan giginya dan berkata, "Ayah, tidak, kamu tidak layak menjadi ayahku, kamu adalah penyebab kematian ibuku." Niansi mengaitkan kematian ibunya dengan ayahnya sekarang, karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ibunya tidak mau mati di dalam ayahnya yang memaksanya untuk mati. Awalnya, Niansi tidak pernah berpikir untuk naik tahta, tetapi sekarang, bahkan jika dia harus melakukannya untuk membalas dendam, dia harus melakukannya. Selain itu, Raja Naga yang akan dia bunuh, hanya saja, Tang Zichen pasti tidak akan membiarkannya membunuhnya, jadi dia sudah menduga bahwa dia dan Tang Zichen akan menjadi musuh. Tidak peduli seberapa keras seseorang berusaha bersembunyi, tidak ada persembunyian. Pada saat ini, Tang Zichen juga sedang terbang menuju alam abadi. Raja Naga berkata, "Zichen, kita harus bergegas. Saya pikir Niantides pasti akan memberitahu Kaisar Topi Hijau, dan kita akan membutuhkan waktu lebih dari setahun untuk mencapai alam abadi dari sini." Waktu yang begitu lama adalah waktu yang cukup untuk Kaisar Topi Hijau untuk meningkatkan kekuatan Dewa Perang Tiga Mata dan yang lainnya ribuan kali lipat. Pada saat itu, Kaisar Topi Hijau akan memiliki lebih dari 30 orang dengan kekuatan yang dekat dengan Anda di bawah tangannya, jadi bagaimana lagi bisa kamu bunuh mereka? Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Yang benar adalah bahwa Tang Zichen agak kacau di dalam, lagi pula, Nianci juga memiliki kulit dengan dia, dan akan sulit untuk membunuh seseorang yang dia semua identifikasi sebagai wanita di dalam jika dia benar-benar ingin menjadi seorang wanita, musuh. Misalnya, jika Nianci berdiri di depan Kaisar Abadi dan ingin membunuh Kaisar Abadi, dia akan membunuhnya terlebih dahulu, jadi, bisakah Tang Zichen melakukannya? Tapi sepertinya bukan gaya Tang Zichen untuk melepaskan tiga alam hanya untuk seorang wanita manusia. Raja Naga, sekarang aku memikirkannya, mungkin aku seharusnya tidak mendorongmu sejak awal, kata Tang Zichen dengan sedikit penyesalan. Apa? Tentang Ibu Peri? Raja Naga tertawa. Zichen, kamu tidak perlu merasa bersalah, kamu mencoba untuk memenuhiku sejak awal. Selain itu, semuanya memiliki sebab dan akibat. Ibu Peri menggunakanku begitu banyak sejak awal, itulah mengapa ada efek hari ini. Awalnya, ketika aku marah, aku tidak memikirkannya, bahwa Ibu Peri adalah Ibu Niantides, dia hanya menganggapnya sebagai wanita dari Kaisar Abadi, itu sebabnya dia menyemangatimu. Zichen, apakah menurutmu Ibu Peri adalah hal yang baik? Untuk berpikir bahwa pada awalnya, untuk menemukan orang yang tidak dapat dirasakan oleh Kaisar Abadi membunuh semua bayi yang lahir pada bulan lalu, dan setelah itu tidak ada yang ditemukan, bahwa Ibu Abadi benar-benar mengusulkan untuk membunuh semua orang yang lahir dalam 100 tahun terakhir, terbukti bahwa Ibu Abadi sangat kejam hatinya dan memperlakukan langit seperti semut. Sungguh, Tang Zichen terkejut. Kaisar Abadi telah membunuh semua bayi yang lahir dalam sebulan, jika dia membunuh semua orang yang lahir dalam 100 tahun terakhir, kepala akan benar-benar dapat menumpuk ke langit. Apa gunanya berbohong padamu? Tang Zichen menghela nafas. Raja Naga berkata, jangan khawatir, Zichen, semua orang hanya tahu bahwa aku mencemarkan Ibu Peri, tidak ada yang akan tahu bahwa kamu membantuku memasuki kolam ilahi. Tang Zichen berkata, apakah Ibu Peri juga tidak tahu? Itu, kurasa dia tidak memperhatikanmu, lagi pula kamu mundur tepat waktu. Tidak peduli apa, saya Tang Zichen tidak akan menyangkal apa yang telah saya lakukan. Setahun kemudian, Nianci kembali ke pengadilan abadi selangkah lebih maju. Kaisar Abadi tidak tahu bahwa Nianci sekarang sudah memiliki kekuatan untuk membunuhnya, jadi dia sama sekali tidak siap.
Jika Niantides membunuh begitu dia bertemu dengannya, maka dia pasti bisa menggantikannya. Niantides. Kaisar Abadi berteriak ketika dia melihat Niantides. Tatapan Niansi dingin saat dia berkata, "Ayah, kamu memaksaku melakukan ini." Seseorang. Kaisar Abadi berteriak sekaligus, dan pada saat ini, lebih dari 30 dewa pertempuran semuanya langsung mendengarkan. Untuk panggilan Kaisar Abadi. Kaisar Abadi sepertinya merasakan kekuatan di tubuh Niansi dan gemetar. Bagaimana kamu bisa menjadi begitu kuat? Bas. Detik berikutnya, Niantides langsung mencekik Kaisar Abadi dan mengangkatnya. Jangan bunuh aku, nak, jangan bunuh ayah. Kaisar Abadi dengan putus asa memohon belas kasihan. Dia, secara mengejutkan, tidak cocok sama sekali pada saat ini. Kaisar Abadi sepertinya merasa bahwa kematian begitu dekat. Niansi menggertakkan giginya, "Kamu tidak pantas menjadi ayahku, kamu memaksa ibuku untuk mati, kamu tidak pantas mendapatkannya." Kaisar Abadi berjuang dan memohon belas kasihan, "Sier, bukan aku yang memaksa ibumu untuk mati, itu adalah Raja Naga. Jika Raja Naga tidak menajiskan ibumu, mengapa dia harus mati?" "Tidak, meskipun ibumu diinjak-injak, dia tidak ingin mati. Kamulah yang menginginkannya mati, itu kamu." "Aku ingin membalaskan dendam ibumu," teriak Niansi, matanya merah. "Jangan, Tides, aku ayahmu." Kaisar Abadi memohon dengan getir. Selama Niansi membunuh Kaisar Abadi, maka Kaisar Abadi akan benar-benar mati, dan hati Hong Meng pasti akan menjadi milik Niansi, yang telah memiliki hati yang indah. Apa yang akan terjadi pada seseorang yang memiliki hati Hong Meng dan Linglong Heart pada saat yang sama, tidak ada yang bisa mengatakannya. Peluang Niansi ada tepat di depannya. Namun, kekuatan di tangan Niansi lambat turun karena, bagaimanapun itu adalah ayahnya, dan tidak peduli seberapa marahnya dia tidak bisa mengatakan membunuh seperti orang asing. Oleh karena itu, Niantides akan melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Lebih dari 30 dewa pertempuran telah datang. Peluang Niansi terlewatkan dengan sia-sia. Berdengung. Swoosh, lebih dari 30 dewa perang tiba-tiba datang untuk membunuh Nianse. Kaisar Abadi langsung menemukan kesempatan untuk melarikan diri dari Niantides. Setelah melarikan diri, Kaisar Abadi berkedip dan berjarak ratusan meter. Kaisar Abadi meraung, bunuh dia untukku, siapapun yang bisa membunuhnya aku akan memberinya dorongan hingga 700 kali kekuatannya. Niansi dikelilingi oleh lebih dari 30 dewa perang. Dengan demikian, masing-masing dewa perang ini tidak lemah, masing-masing 500 kali lebih kuat dari yang asli. Awalnya, mereka akan digunakan untuk berurusan dengan Tang Zichen setelah dia melangkah ke kelas tinggi dewa, tetapi alih-alih berurusan dengan mereka, Tang Zichen menunggu Nianse. Dewa Perang Tiga Mata berkata, "Putri Niansi, apakah kamu akan menjadi pengkhianat? Sebagai seorang putri, apakah kamu benar-benar ingin membunuh ayahmu dan merebut tahtanya?" Niansi mengamati mata lebih dari 30 dewa pertempuran dan mendengus, benar saja, salah satu dari mereka telah meningkatkan kekuatan mereka 500 kali lipat. Itu digunakan untuk berurusan dengan Tang Zichen, tapi sayangnya, dia sudah lama tidak lagi sama. Jika Tang Zichen berani datang, dia akan dipanggil untuk mematahkan semua tulangnya, kata salah satu dewa perang. Di kejauhan, Kaisar Abadi berkeringat dingin dan hampir mati, tetapi untungnya, Nianse tidak melakukannya untuk sesaat, jika tidak, dia akan tamat. Namun, Niantides tidak akan pernah memiliki kesempatan kedua untuk membunuhnya lagi. Meskipun kekuatan Kaisar Abadi rendah, dia mengendalikan hati Hong Meng, dia bisa langsung bergerak, dan jika dia mencoba bersembunyi tidak ada yang bisa menangkapnya. Bunuh dia. Kaisar Abadi berteriak. 30 dewa pertempuran bergegas menuju Nianse.
Meskipun kekuatan Nian setelah meningkat pesat tetapi tidak peduli seberapa besar peningkatannya, dia akan tetap mirip dengan mereka jika dia selamat dan jumlahnya lebih dari 30. Jadi, dalam waktu kurang dari 1 menit, Nianzi terluka parah. Niantides menggigit giginya dan tiba-tiba berubah menjadi asap berwarna, menghilang ke tempatnya. Yah, di mana orang-orangnya? Semua orang tidak dapat menemukan Niantide. Ketika Kaisar Abadi melihat Niantides yang menghilang, dia berkata dengan tertekan, sepertinya sulit untuk membunuhnya tetapi hatinya yang indah juga memiliki kemampuan untuk menyelamatkan hidupnya. Dewa Perang Tiga Mata terbang ke sisi Kaisar Abadi dan bertanya, Kaisar Abadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Baru saja, Putri Nianzi berkata bahwa kekuatan Tang Zichen sekarang telah berlipat ganda lagi. Saya khawatir ketika dia kembali, meskipun kita telah meningkatkannya 500 kali, kita bukan tandingannya. Kaisar Abadi bersemangat dan berteriak, kalian semua, segera masuki kultivasi hati terhormat saya. Apakah Tang Zichen kuat lagi atau tidak? Saya ingin meningkatkan kalian semua sebanyak 1000 kali. Ya, Kaisar Abadi. Lebih dari 30 dewa pertempuran menghilang ke tempat magis dan di sana ada hati Hongmeng. Kaisar Abadi, sebagai orang yang takut mati, pergi untuk mencegah situasi ini bahkan tanpa memikirkannya. Hanya setengah hari kemudian, Tang Zichen dan yang lainnya juga tiba di alam abadi. Tang Zichen melihat alam abadi sepi dan bertanya-tanya apakah Nianzi sudah menunggunya di sini. 10.000 valet sage adalah yang pertama berteriak, Old Immortal Emperor, jangan keluar dulu. Penguasa kehancuran, penguasa lembah guntur, dan yang lainnya juga memanggil. Tang Zichen berkata, semuanya, jangan ceroboh. Lagi pula, Kaisar Abadi mungkin telah meningkatkan kekuatan Dewa Perang di bawahnya ribuan kali. Begitu kuat sehingga satu pandangan saja bisa mengalahkanmu menjadi abu. Mendengar kata-kata Tang Zichen, 10.000 orang suci ungu dan yang lainnya merunduk di belakang Tang Zichen. Tang Zichen berteriak ke pengadilan abadi, Niantian, keluarlah, saatnya untuk mengakhiri ini. Pada saat itu, Immortal Emperor perlahan terbang keluar. Dia adalah satu-satunya. Kaisar Abadi mendengus, Tang Zichen, kamu benar-benar tidak seperti dulu lagi. Niantian, jangan meronta lagi. Tang Zichen, sayang sekali kamu tidak bisa membunuhku, kamu tidak bisa mengambil hati Hongshen jika kamu tidak bisa membunuhku. Itu belum tentu benar, jika kamu tidak percaya padaku, kamu coba. Tang Zichen langsung naik dengan pedang. Bahkan tanpa diduga, Kaisar Abadi dihancurkan oleh pedang Tang Zichen. Namun, di saat berikutnya, 1000 meter jauhnya, Kaisar Abadi muncul di sana lagi utuh. Hahaha, Tang Zichen, aku memiliki hati Hongmeng, jika kamu bisa membunuhku, maka Kaisar Biru, Qin Zong, pengorbanan pahit Tuan, mereka yang lebih kuat dariku akan mengambil hatiku, dari Hongmeng. Kaisar Abadi berkata dari jauh. Tang Zichen memikirkannya dan itu masuk akal, mengapa Kaisar Abadi bahkan sekarang masih memegang teguh hati Hongmeng. Benarkah orang-orang itu tidak tertarik? Orang-orang itu, meskipun mereka mungkin tidak tertarik hari ini, itu bukan berarti mereka tidak tertarik sebelumnya. Hahaha, Tang Zichen, kamu ingin menjadi Kaisar Abadi, kamu benar-benar bermimpi, kamu menginginkan pengadilan abadi, maka kamu dapat memilikinya, setelah 1 tahun, lihat bagaimana aku akan berurusan denganmu. Setelah mengatakan itu, Kaisar Abadi menghilang. Tang Zichen tidak punya jalan keluar. Raja Naga berkata, Zichen, sepertinya sulit mengendalikan 3 alam. Itu di luar imajinasiku, tapi mari kita ambil alih pengadilan abadi terlebih dahulu. Tang Zichen terbang ke pengadilan abadi dan berdiri di kuil 9 surga. 10.000 valet sage agung dan yang lainnya pergi untuk berlutut dan berteriak, Kaisar Abadi di atas, terimalah pemujaanku.
Tang Zichen tersenyum pahit dan berkata, Kaisar abadi macam apa aku ini, seperti ini. Saat itu, Gao Zichen, keluar dan lihatlah. Tang Zichen bergegas keluar dari pengadilan abadi dan berdiri di langit, menghadap ke seluruh alam abadi. Tang Zichen memperhatikan bahwa seluruh alam abadi sedang layu. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu hanya beberapa saat yang lalu. Itu cantik. Pengadilan abadi, yang seperti negeri dongeng di bumi, tapi saat ini, semuanya layu, seperti tempat sampah neraka. Raja Naga berkata, tidak perlu mengatakan itu, pasti bajingan dari Kaisar Abadi yang memiliki kendali atas 3 alam, dia bisa melakukan apa saja. Tang Zichen mendengus, apakah dia tidak takut ketiga alam akan runtuh? Apakah menurutmu dia akan memikirkan 3 dunia kehidupan dan takut? Apakah dia akan memperhatikan keselamatan semua makhluk di 3 alam? Rumput. 10.000 orang suci ungu mengutuk, sungguh jika Kaisar Abadi memiliki hati yang penuh kasih untuk merawat surga, dia tidak akan membunuh begitu banyak bayi sejak awal. Sekarang posisi penguasa 3 alamnya tidak akan terlindungi, dia pasti akan bertarung sampai mati, paling buruk 3 alam akan runtuh dan tidak ada yang bisa hidup. Tang Zichen juga ingin mengutuk rumput dia. Raja Naga berkata, setelah 3 alam runtuh tidak mungkin membayangkan akibatnya, miliaran makhluk akan musnah termasuk kita. Bahkan kita akan dihancurkan. Tang Zichen bertanya. Secara teoritis ya, ketiga alam telah runtuh, jadi tidak ada ruang bagi kita untuk bertahan hidup, tapi tentu saja, saya hanya menebak-nebak, kata Raja Naga. Tang Zichen memutar matanya, mengatakannya sama dengan tidak mengatakannya, itu semua hanya tebakanmu. Meskipun itu semua spekulasi di pihak saya, keruntuhan Triloka dan semangkuk makhluk hidup sudah pasti. Tang Zichen tidak membantah, keruntuhan 3 alam benar-benar serius, mungkin, seluruh alam semesta kembali ke awal dunia. Hanya sekaligus, seluruh pengadilan abadi telah mengering, tanah telah retak, bunga dan pohon telah layu, dan iklimnya sangat keras sehingga tidak mungkin bagi orang untuk hidup. Banyak makhluk abadi yang dulu tinggal di alam abadi sekarang kehabisan, beberapa menangis, beberapa berdoa, mereka tidak tahu apa yang terjadi dan mengapa tiba-tiba seperti ini. Tang Zichen berkata, hanya saja, mari kita kembali ke tanah dulu, tidak ada gunanya menduduki pengadilan abadi ini. Biarawati Suci berkata, jika Kaisar Abadi tahu di mana kita tinggal, saya khawatir dia akan mengubah tempat itu menjadi tempat yang sama seperti di sini, sehingga mustahil bagi kita untuk bertahan hidup. Kaisar Abadi tidak dapat merasakan lokasiku, jadi sebelum aku pergi ke alam abadi bumi, aku akan mencari beberapa orang. Tang Zichen segera tiba di keluarga Ming. Semua orang di keluarga Ming berdiri di udara, kehilangan kata-kata saat menghadapi perubahan mendadak. Ming Cheng berkata, kakek, apa yang terjadi, mengapa seluruh alam abadi tiba-tiba layu, bukan, Kaisar Abadi sudah mati. Aku tidak tahu, jangan katakan hal seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Mari kita amati sebentar, lihat bagaimana keadaan dewa lainnya, tidak mungkin kembali ke tanah, bagaimanapun juga nenek moyang kita hidup di tanah. Sungguh aneh. Tepat pada saat ini, Tang Zichen terbang masuk. Ming Cheng kaget melihat Tang Zichen. Kakak Tang. Oh, saudara Cheng, lama tidak bertemu. Tang Di, kenapa kamu di sini? Ceritanya panjang, ngomong-ngomong, di mana Akatsuki? Adikku, dia masih bertugas di kuil keadilan, kata Ming Cheng. Tang Zichen berkata, masih bertugas untuk apa-apa, pengadilan abadi akan segera dihancurkan. Apa yang terjadi di sini? Kakek Ming Cheng sibuk bertanya. Itu ada hubungannya denganku, aku telah secara resmi mengirimkan tindakan kepada Kaisar Abadi untuk merebut surga, baru saja Kaisar Abadi melarikan diri. Orang gila ini, orang gila, ada perasaan bahwa dia lebih suka dihancurkan oleh batu giok daripada ubin, kata Tang Zichen dengan depresi. Tidak mungkin.
Baiklah, aku akan mencari Ming Yue. Kalian memimpin klanmu pergi ke alam abadi bumi dan mencari tempat dengan pemandangan bagus sebelum terlambat. Pergi dan ambil tempatmu dulu. Jumlah keabadian surgawi akan turun dan tempat yang bagus akan hilang lagi. Bagus. Tang Zichen terbang. Tang Zichen harus pergi dan membawa Ming Yue, Leng Lonemun, dan Ding Lan pergi dulu. Sudah waktunya untuk membawa mereka pergi. Tidak butuh banyak usaha bagi Tang Zichen untuk segera menemukan Ming Yue, Leng Lonemun, dan Ding Lan. Kamu telah menderita, mulai saat ini dan seterusnya, kamu akan mengikutiku selamanya. Te Zichen. Ming Yue adalah orang pertama yang melompat ke pelukan Tang Zichen. Setelah berbasa-basi, Tang Zichen membawa semua orang bersamanya dan meninggalkan alam abadi, mencari tempat tinggal sementara di alam abadi bumi. Raja Naga berkata, Kaisar Topi Hijau bahkan tidak mengirimkan 30 atau lebih dewa perang di bawah komandonya, tetapi buru-buru muncul dan melarikan diri. Zichen, tampaknya Kaisar Topi Hijau belum punya waktu untuk meningkatkan kekuatan dewa perang 3 mata dan sebagainya. Tang Zichen berkata, sayangnya, di mana jadi apa, saya bahkan tidak dapat menemukan di mana dia sekarang, dan bahkan jika saya menemukannya, dia dapat menghilang dalam sekejap. Bagaimana saya bisa membunuhnya? Bukan sesuatu yang bisa saya ambil. 10.000 valet sage berkata, Tang Zichen, mengapa kamu begitu frustrasi, jika bukan milikmu untuk direbut, lalu mengapa Kaisar Topi Hijau melarikan diri? Wan Zi benar, kamu tidak bisa membunuh Kaisar Kakot saat dia dicegah, tapi bagaimana jika, saat dia tidak dicegah? Apa maksudmu? Misalnya, jika kamu berpakaian seperti seorang pelayan dan menyelinap ke arahnya, dia bahkan tidak menyangka itu adalah kamu, dan kemudian, kamu tiba-tiba menangkapnya, maka tidak peduli seberapa hebat kehebatannya, dia tidak dapat melarikan diri. Meskipun Kaisar Topi Hijau dapat langsung bergerak, itu tergantung pada apakah dia telah menemukanmu. Semua orang menganggukkan kepala. Satu-satunya cara bagi Tang Zichen untuk membunuh Kaisar Kakot adalah menggunakan metode ini untuk menangkapnya tanpa memberitahunya. Sekarang siapa yang tahu di mana dia bersembunyi? Kakak Chen, jangan terburu-buru, kita akan selalu menemukan kesempatan nanti. Hal pertama yang harus dipikirkan sekarang adalah bagaimana menghadapi 30 atau lebih dewa perang di bawah Kaisar Abadi. Mereka akan datang mencarimu suatu hari nanti, dan saat itu, mereka semua pasti akan meningkatkan kekuatan mereka 1000 kali. Yah, tutup pintunya, sekarang aku harus melangkah ke immortal tingkat menengah. Begitu aku melakukannya, kekuatanku akan berlipat ganda lagi, bahkan mencapai 2000 kali lipat dari dewa perang tingkat tinggi biasa. Jadi, Tang Zichen segera menutup pintu. Tang Zichen telah terjebak di dewa tingkat awal abadi untuk waktu yang lama, dan sudah waktunya untuk menaikkannya, dan Tang Zichen merasa ingin menaikkannya juga. Maka, setahun kemudian, Tang Zichen akhirnya melangkah ke immortal tingkat menengah. Kekuatan Tang Zichen berlipat ganda lagi. Sebelumnya, kekuatan Tang Zichen hampir 1000 kali lipat dari pangkat tinggi biasa, tapi sekarang, setelah dia melangkah ke immortal kelas menengah, dia telah menggandakannya dan mencapai 2000 kali lipat dari pangkat tinggi biasa. Kekuatan ini benar-benar melonjakkan semua orang, kecuali mereka yang berada di Kaisar Biru. Saat ranah Tang Zichen meningkat, demikian pula domain 3 keajaiban. Sebelumnya, domain 3 keajaiban jangkauannya hanya 5 meter, tetapi setelah menjadi dewa tingkat menengah itu meluas hingga setidaknya 50 meter. Sebenarnya tidak masalah apakah itu 5 meter atau 50 meter. Selama kekuatannya tidak melebihi dia, tidak ada yang bisa melewati Tri-Wounded Realm miliknya. Itu hanya perbedaan ukuran jangkauan serangan Tang Zichen. Saat ini, di lembah tertentu, Kaisar Abadi merilis lebih dari 30 dewa pertempuran. Beri hormat kepada Kaisar Abadi. Lebih dari 30 dewa pertempuran membungkuk.
Baiklah, pada saat ini, kalian masing-masing telah menggandakan kekuatan kalian dari sebelumnya, yaitu kalian 1000 kali lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih Immortal Emperor atas kebaikanmu membesarkanku. Tidak perlu berterima kasih padaku, sekarang seseorang mencoba mencuri tahtaku, apa yang harus kamu lakukan? Kami akan mempertahankannya sampai mati. Baiklah, kembalilah ke pengadilan abadi bersamaku sekarang dan bunuh pengkhianat Tang Zichen itu. Ya, Kaisar Abadi. Saat ini, Kaisar Abadi kembali ke pengadilan abadi dengan lebih dari 30 dewa perang. Saya pikir Tang Zichen telah menempati tempat itu, tetapi saya tidak menyangka bahwa pengadilan abadi telah ditinggalkan, dan tidak ada lagi yang tinggal di sana. Sepertinya pencuri anjing Tang Zichen telah pergi ke alam abadi bumi, dan aku tidak tahu di mana dia saat ini. Kaisar Abadi berkata dengan gigi terkatup, dia ingin menemukan Tang Zichen sesegera mungkin, lebih cepat lebih baik baginya. Pada saat ini, di suatu tempat di alam abadi bumi, Saudara Chen, para pengintai baru saja melaporkan bahwa Kaisar Topi Hijau telah kembali ke pengadilan abadi dengan lebih dari 30 dewa perang. Guru Lembah Guntur melaporkan. Tang Zichen tersenyum sedikit, bagus, aku tahu hari ini akan datang cepat atau lambat. Kali ini, aku harus memanfaatkan kesempatan untuk menangkap Kaisar Abadi hidup-hidup. Jika dia melarikan diri lagi, maka dia tidak akan pernah ditemukan lagi, dan ketiganya alam akan runtuh. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen langsung bergegas ke pengadilan abadi. Tang Zichen tidak memimpin orang lain, dia pergi ke sana sendirian. Setelah tiba di pengadilan abadi, Kaisar Abadi langsung melihatnya. Laporkan, Tang Zichen ada di sini. Cepat bunuh dia. Kaisar Abadi memberi perintah dan lebih dari 30 dewa perang mengepung Tang Zichen. Tang Zichen memandang Kaisar Abadi, bocah ini, dalam situasi ini, dia sendiri bersembunyi jauh, dia takut jika dia gagal, dia akan memiliki jarak dan waktu yang cukup untuk melarikan diri. Tang Zichen berkata dalam hati, sepertinya saya harus memikirkan beberapa skema untuk melakukannya. Nanti, saya akan dengan sengaja berpura-pura kalah dan ditangkap oleh mereka, sehingga Kaisar Abadi dapat mendekati saya. Begitu saya mendekati jarak 50 meter dariku, maka aku pasti akan menang. Rencananya diputuskan, Tang Zichen mulai menerapkannya, pertama-tama berpura-pura berperang melawan lebih dari 30 dewa perang. Setelah bertarung selama beberapa menit, Tang Zichen berpura-pura tidak bisa menang. Ketika Kaisar Abadi melihat dari jauh bahwa Tang Zichen akan kalah, dia bersukacita, cepat bunuh dia ah. Puff, Tang Zichen berpura-pura dipukuli dan memuntahkan darah. Hahaha, hahaha. Kaisar Abadi tertawa terbahak-bahak, tidak berharap untuk menyelesaikan Tang Zichen dengan mudah. Tang Zichen memuntahkan seteguk darah lagi, tampaknya bahkan lebih terluka. Tang Zichen mulai berpura-pura ingin melarikan diri. Kaisar Abadi berteriak dari jauh, jangan biarkan dia kabur, tangkap dia. Dewa Perang bermata tiga dan yang lainnya, langsung menerkamnya. Tang Zichen akan tertangkap mati. Kaisar Abadi, Tang Zichen telah ditangkap oleh kami. Dewa Perang melaporkan. Yai. Kaisar Abadi berteriak dengan penuh semangat, seolah-olah, hari ini adalah hari paling bahagia dalam hidupnya. Tang Zichen tampak lemah dan sengsara, dan mendengus pada Kaisar Abadi, jika kamu ingin membunuh, jangan mencoba menghinaku. Hahaha, hahaha. Kaisar Abadi tertawa, Kaisar Abadi memang ingin membunuhnya, namun, mendengar betapa inginnya Tang Zichen mati, dia malah tidak ingin membunuhnya secara langsung. Tang Zichen telah menghinanya 3 atau 4 kali, dan dia ingin memberi Tang Zichen rasa itu juga. Seseorang ikat Tang Zichen sampai mati dan jangan pernah memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Seorang dewa perang berkata, Kaisar Abadi, jangan khawatir,
Jika dia memiliki kemampuan untuk melarikan diri, dia pasti sudah melakukannya sejak lama karena sekarang ada di tangan kita, tidak mudah untuk melarikan diri. Kaisar Abadi meraung, baiklah, saya akan segera mengirim orang untuk menangkap istri-istrinya, semuanya, saya ingin menajiskannya satu persatu. Tang Zichen pura-pura menggeram marah, datanglah padaku jika kamu punya nyali. Pemberontak, kamu akan tahu betapa kuatnya aku, hahaha. Kaisar Abadi mengeluarkan tawa gila kemenangan. Yang membuat Tang Zichen frustrasi, Kaisar Abadi tidak mendekati Tang Zichen, selalu berjarak 50 meter. Jika dia tinggal sejauh 50 meter, Tang Zichen tidak akan berhasil. Tampaknya Tang Zichen harus terus berpura-pura. Seseorang, segera pergi dan tangkap semua wanitanya untukku. Kaisar Abadi memerintahkan beberapa dewa perang untuk pergi. Tetapi pada saat itu, mana yang terikat pada tubuh Tang Zichen tiba-tiba terangkat dan salah satu dari mereka berteriak, lari. Tang Zichen bahkan tidak bereaksi, hanya untuk melihat salah satu dewa perang memegang bahunya dan terbang menjauh dengan cepat. Kejar! Kaisar Abadi meraung marah. Tang Zichen menoleh dan melihat Leng Tianling menangkapnya dan melarikan diri. Leng Tianling berkata kepada Tang Zichen, aku akan menghentikannya untukmu, kamu lari cepat ke tempat tidak ada yang akan menemukanmu. Tang Zichen sangat tertekan dan mengutuk, apa yang kamu lakukan menyelamatkanku, siapa yang memintamu untuk menyelamatkanku? Tang Zichen sengaja berpura-pura lemah dan ditangkap, tetapi siapa sangka Leng Tianling akan mengkhianati Kaisar Abadi pada saat kritis untuk menyelamatkan Tang Zichen. Ini bagus, rencana Tang Zichen hancur. Leng Tianling berteriak, apa gunanya bertele-tele, lari. Tang Zichen kesal, bagaimanapun, Leng Tianling memiliki niat baik, apa yang bisa dilakukan Tang Zichen. Lagi pula, jika ini benar, maka dia telah menyelamatkan Tang Zichen pada saat kritis. Untuk penyelamat, apakah Tang Zichen ingin membalas budi? Dewa Perang Tianling, mengapa kamu menyelamatkanku? Tang Zichen bertanya. Saat ini, Leng Tianling masih terbang dengan cepat bersama Tang Zichen. Entahlah keputusan sepersekian detik, aku hanya berharap ketika aku menemukan cucu perempuanku di masa depan, aku harus memperlakukannya dengan baik. Selama ini, dia merindukanmu sepanjang waktu, aku bisa melihatnya di matanya, aku benar-benar tidak tahan melihatmu mati, jika kamu mati cucu perempuanku akan kesakitan, kata Leng Tianling. Tang Zichen berkata, jangan khawatir, aku sudah membawa Lone Moon bersamaku. Itu bagus, tidak sia-sia aku menyelamatkanmu. Bagaimana dengan dirimu? Aku baik-baik saja, bagaimanapun juga aku telah meningkatkan kekuatanku ribuan kali. Kaisar Abadi tidak bisa membunuhku sama sekali, dia hanya bisa memerintahkan dewa perang di bawahnya untuk membunuhku. Tapi dewa perang di bawahnya akan memiliki kesulitan membunuhku kecuali mereka mengepungku, dan bahkan jika mereka melakukannya itu tidak akan semudah itu. Selain itu, mereka tidak kuat dan tidak setia, kata Leng Tianling. Tang Zichen menghela nafas. Apa yang kamu keluhkan? Aku akan mati, dan sekarang aku telah menyelamatkanmu, dan mengapa kamu terlihat sangat kesal? Tanya Leng Tianling. Tang Zichen berkata, jika aku benar-benar tertangkap aku memang akan senang, tapi aku hanya berpura-pura lemah, berpura-pura tertangkap oleh kalian, aku akan menunggu Immortal Emperor datang dalam jarak 50 meter dariku, lalu aku bisa menangkapnya, tapi kamu baik-baik saja. Apa? Kamu sengaja melakukannya? Ya, sebenarnya kalian sama sekali bukan tandinganku, tapi hanya saja sekuat apapun aku tidak bisa menangkap Kaisar Abadi sebelum aku melakukan gerakan ini. Bagaimana kamu begitu kuat? Ini bukan waktunya untuk membicarakannya. Leng Tianling bertanya, lalu bagaimana sekarang? Kamu harus menemukan cara untuk membuatku ditangkap kembali dan kemudian mencari cara untuk membantuku berada dalam jarak 50 meter dari yang abadi. Baiklah. Mengatakan itu, Leng Tianling melambat.
di belakang Kaisar Abadi dan 30 atau lebih dewa perang lainnya dengan putus asa mengejarnya. Jangan biarkan dia pergi, kejar aku harus mengejarnya. Begitu saja, setelah mengejarnya beberapa saat, Leng Tianling tertangkap dan lebih dari 30 dewa perang mengepung Leng Tianling. Dewa perang tiga mata berkata, Leng Tianling, kamu benar-benar gila. Kaisar Abadi mengamuk, semuanya, bunuh Leng Tianling dan Tang Zichen bersama-sama. Saat itu, Leng Tianling melempar Tang Zichen ke bawah dan berkata, Tang Zichen, maaf, aku tidak bisa membantumu lagi, jadi jaga dirimu. Jadi, Leng Tianling berpura-pura telah melarikan diri dan menjatuhkan Tang Zichen. Kaisar Abadi sibuk berteriak, lupakan Leng Tianling untuk saat ini, ambil Tang Zichen. Setelah menyisihkan satu lingkaran, Tang Zichen sekali lagi tertangkap. Namun, setelah jalan memutar ini, kewaspadaan Kaisar Abadi terhadap Tang Zichen telah turun jauh lebih rendah. Seorang dewa perang melaporkan, Kaisar Abadi, Tang Zichen telah ditangkap, apa yang harus kita lakukan dengannya? Sekarang tembak mati. Dewa perang lainnya berkata, untuk menghindari tidur malam yang panjang, saya sarankan untuk menembaknya di tempat kalau Leng Tianling datang untuk menyelamatkannya lagi. Untuk wanitanya, lupakan saja, jaga Tang Zichen lebih awal. Meskipun Kaisar Abadi tidak mau, dia masih mengangguk, baiklah, bunuh dia, segera mati. Ya, Kaisar Abadi. Lebih dari 30 dewa pertempuran sibuk mengikuti perintah. Tang Zichen tertekan, jika dia membunuhnya sekarang, Tang Zichen harus menunjukkan kekuatannya, tetapi Kaisar Abadi, bagaimanapun, akan selalu menjaga jarak dari Tang Zichen. Mati. Masing-masing dari 30 atau lebih dewa perang membunuh Tang Zichen dengan satu gerakan. Tang Zichen menghela nafas dan harus menampilkan domain 3 ketiadaan. Setiap gerakan mereka, semua kekuatan mereka berubah menjadi nol saat mereka memasuki wilayah Tang Zichen. Pada saat yang sama, Tang Zichen menghembuskan nafasnya pada 30 atau lebih dewa perang. Semua dewa perang yang berjumlah 30 orang menjerit dan roboh ribuan meter jauhnya dalam sekali hembusan udara. Apa? Kaisar Abadi di kejauhan tercengang. Tang Zichen menghela nafas, tidak ada yang bisa dia lakukan, Kaisar Abadi tidak menangkapnya, sebaliknya, dia telah menunjukkan kekuatannya, dan kali ini, lebih sulit lagi untuk menangkapnya. Tang Zichen berkata, Niantian, aku jauh dari tandingan orang-orangmu, kamu tidak bisa melarikan diri. Tang Zichen, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Apa gunanya mengucapkan kata-kata seperti itu sekarang? Hahaha, Tang Zichen, kamu ingin menggantikanku, kamu sedang bermimpi, aku lebih suka menghancurkan Triloka daripada memenuhimu. Niantian, kamu tidak pantas menjadi Kaisar Abadi, kamu tidak peduli dengan kehidupan dunia. Hahaha, sekarang tidak perlu mengatakan apa-apa Tang Zichen, aku telah meruntuhkan 3 alam, aku akan melihat bagaimana kamu masih bisa menjadi Kaisar Abadi. Niantian meraung. Tang Zichen hanya bisa mencoba, saat ini Tang Zichen berjarak sekitar 800 meter dari Kaisar Abadi, agak sulit untuk mempersempitnya menjadi 50 meter. Tang Zichen tiba-tiba berteriak, Niantide, apa yang kamu lakukan? Kaisar Abadi berpikir bahwa Niantides telah muncul di belakangnya dan Niantides juga akan membunuhnya, jadi Kaisar Abadi menjadi gugup dan berbalik. Dalam sekejap, Tang Zichen menyerbunya sejauh 50 meter di depannya. Hahaha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak, dan Kaisar Abadi juga langsung sadar kembali dan segera mencoba mengalihkan dirinya. Namun, Kaisar Abadi tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Tang Zichen berkata, aku berusaha keras untuk menangkapmu tetapi tidak berhasil, sebaliknya aku menggunakan tipuan anak kecil untuk mendapatkanmu, hahaha.
Tang Zichen, apa yang kamu lakukan padaku? Mengapa aku tidak bisa mengendalikan diriku lagi? Kaisar abadi berteriak dengan cemas. Tang Zichen berkata dengan santai, sebelum saya mati, saya dapat memberitahu Anda bahwa Anda telah memasuki domain saya. Anda tidak dapat melarikan diri sama sekali. Domain apa? Aku adalah pengontrol Triloka, tidak mungkin aku bisa terjebak. Tiga alam ketiadaan itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa kamu pahami. Tang Zichen, jangan bunuh aku. Oke, aku akan menjadi bonekamu. Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Oke, kata Kaisar Abadi memohon. Tang Zichen tertawa, aku sendiri benar-benar bisa menjadi Kaisar Abadi. Mengapa aku membutuhkanmu sebagai boneka? Selain itu, bahkan jika aku bukan Kaisar Abadi lagi, aku masih bisa memberikan kursi ke generasi berikutnya. Kaisar Abadi mendengus. Tang Zichen, kamu harus ingat satu hal, bagaimana kamu mendapatkan hati Hong Meng, dan bagaimana orang lain akan membunuhmu di masa depan juga. Kamu berpikir bahwa hati Hong Meng dapat diwariskan. Tidak ada orang lain yang bisa mendapatkannya kecuali kamu mati. Oh ya. Suatu hari akan ada seseorang yang lebih kuat darimu, dan orang itu juga akan membunuhmu untuk mendapatkan hati Hong Meng. Jadi, hati Hong Meng hanyalah sebuah kentang panas. Kupikir lebih baik bagimu untuk tidak melangkah ke lubang api ini. Jika kamu tidak menjadi Kaisar Abadi, tidak ada yang akan menemukanmu. Aku menyesali semuanya sekarang. Oh, ya. Tang Zichen tersenyum tipis, tetapi kata-kata Kaisar Abadi tampaknya memiliki ketulusan di dalamnya. Begitu Anda mendapatkan hati Hong Shen, Anda bergabung dengan hidup Anda dan tidak bisa keluar darinya, dan ketika seseorang benar-benar melampaui Tang Zichen di masa depan, maka Kaisar Abadi hari ini adalah masa depan Tang Zichen, dan orang lain harus membunuh Tang Zichen untuk mendapatkan hati Hong Shen. Tang Zichen, pikirkan apakah itu perlu. Di awal alam semesta, 9 manusia lain yang muncul bersamaku, mereka semua kuat, jauh lebih kuat darimu sekarang. Mengapa mereka tidak mencuri hati Hong Mengku? Bagaimana saya tahu? Mungkin mereka memiliki tujuan yang lebih tinggi. Kamu sangat jenius. Kamu juga bisa memiliki tujuan yang lebih tinggi. Aku tidak percaya bahwa tujuanmu hanya untuk menjadi Kaisar Abadi. Kamu pasti memiliki tujuan yang lebih tinggi. Dan begitu kamu mendapatkan hati Hong Meng, kamu dibatasi di sini. Anda harus mengendalikan 3 alam. Anda tidak dapat melakukan apapun. Jika tidak, 3 alam akan kehilangan ketertiban dan akan ada kekacauan. Tubuh Tang Zichen bergetar. Mengapa dia merasa sedikit ragu? Apakah dia telah dicuci otak oleh Kaisar Abadi? Tidak terlalu banyak. Tang Zichen, apa yang saya katakan, setiap kata adalah benar, kecuali tujuan Anda benar-benar hanya menjadi Kaisar Abadi selama sisa hidup Anda. Tang Zichen mendengus, tujuanku tentu saja bukan untuk menjadi Kaisar Abadi. Aku pasti memiliki tujuan yang lebih tinggi di masa depan. Jika itu yang kamu pikirkan, maka kamu seharusnya tidak mendapatkan hati Hong Meng. Tujuan dari hati Hong Meng adalah untuk mengendalikan 3 alam, menjaga ketertiban di 3 alam, menjaga agar 3 alam terus bergerak, dan memastikan bahwa hidup terus mengalir dan dilahirkan. Tidak ada kemungkinan Anda tidak dapat berkultivasi dan melakukan sesuatu yang lain lagi. Karena Triloka ini tidak dapat tanpa Anda. Untuk sesaat Anda berpikir bahwa jika Anda menjadi Dewa Kaisar, kamu masih bisa bergerak dan menutup pintu selama puluhan ribu tahun. Salah. Jika kamu menjadi Kaisar Abadi, penutupan pintu pada dasarnya tidak ada hubungannya denganmu. Begitukah? Tang Zichen sebenarnya sedikit ragu. Mungkinkah menjadi Kaisar Abadi benar-benar sangat membatasi? Jika aku berbohong padamu, aku tidak akan mati dengan baik. Kamu benar-benar jenius yang kuat. Kamu benar-benar tidak boleh membuang waktumu di sini. Jika kamu adalah orang sepertiku, yang hanya bisa mencapai ketinggian ini dalam hidupmu, maka Anda bisa menjadi Kaisar Abadi sebagai gantinya.
Tang Zichen, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Begitu Anda menjadi kaisar abadi, Anda tidak akan bisa keluar darinya kecuali jika Anda bunuh diri, maka orang lain dapat menggantikan Anda. Tang Zichen menarik napas dalam-dalam. Kaisar abadi menambahkan, Tang Zichen, ada satu hal terakhir, setelah 3 alam runtuh, hati yang terhormat juga akan mati bersamamu. Sebelum aku tidak akan melakukan ini jika aku tidak harus melakukannya. Peran dan misi hati Hong Meng hanya untuk mengelola 3 alam. Tang Zichen mendengus. Nian Tian, kamu sangat fasih, apakah kamu ingin mencuci otakku? Konyol, kamu bisa membunuhku semaumu, tapi aku percaya kamu. Anda pasti akan menyesalinya. Setelah Anda memperoleh hati Hong Meng, meskipun Anda menjadi manusia unggul, pada saat yang sama Anda juga menjadi penjaga 3 alam. Anda tidak dapat mengendur sedikit pun. Sekali 3 alam runtuh, kamu juga mati bersama. Pikirkan sendiri. Tang Zichen mengepalkan tangannya dengan sangat erat. Dia ingin menembak mati kaisar abadi, tetapi apakah dia benar-benar menggantikannya? Di masa depan, Tang Zichen masih ingin pergi ke relik dewa jahat untuk berkultivasi. Jika dia menjadi kaisar abadi, ini tidak mungkin lagi. Tang Zichen harus mengawasi 3 alam dan melakukan penyesuaian setiap saat untuk menghindari setiap kecelakaan. Tang Zichen, Kaisar Biru Qinzong dan yang lainnya, mereka bahkan lebih kuat darimu, mengapa mereka tidak menggantikanku? Pikirkanlah posisi kaisar abadi, apakah itu benar-benar penting bagimu? Ini impianku untuk menjadi kaisar abadi, dan kau benar-benar ingin menghancurkan mimpiku dengan beberapa kata. Tang Zichen meraung. Ya, banyak orang ingin menjadi kaisar abadi, mereka pikir itu luar biasa, tetapi itu bukan untukmu. Kamu masih harus berjuang untuk menemukan kebenaran dunia ini, untuk keluar dari alam semesta ini, untuk menemukan lebih banyak yang tidak diketahui, rahasia. Dibandingkan dengan ini, posisi kaisar abadi bukanlah apa-apa. Tentu saja, jika Anda benar-benar menginginkan hak, saya dapat memahkotai Anda sebagai sage surga tinggi. Apa maksudmu? Dia yang lebih tinggi dari surga, ingat, tapi ini segelku, itu tidak pernah sebanding dengan orang-orang yang memproklamirkan diri sebagai orang suci agung. Orang suci agung lebih tinggi dari surga, Tang Zichen melantunkan. Kaisar abadi tiba-tiba membungkuk kepada Tang Zichen, salam kepada sage agung dari langit tinggi. Tang Zichen tertawa konyol, kamu sangat tahu bagaimana melihat jarum di tumpukan jerami. Sage agung dari surga tinggi, di masa depan, di dalam Triloka, aku berada di bawahmu dan kamu dapat memerintahku sesuka hati, bagaimana? Kamu memiliki semua hak yang kamu inginkan, kamu ingin keluargamu makmur dan menjadi kuat, kamu bisa. Tang Zichen ragu-ragu selama beberapa menit, dan akhirnya Tang Zichen menghela nafas. Apa-apaan ini, aku, Tang seseorang, telah diyakinkan olehmu, sayangnya. Kaisar abadi sibuk berkata, tidak, bukan karena aku meyakinkanmu, tapi di dalam hatimu, kamu tidak mau menjadi kaisar abadi selamanya. Jika kamu berkata begitu, maka jadilah itu. Kaisar abadi sangat gembira dan berkata dengan gembira, terima kasih atas rahmat Anda, jangan khawatir, saya akan kembali ke pengadilan abadi sekarang, mengatur ulang pengadilan abadi, dan segera mengumumkan bahwa saya telah memahkotai Anda sebagai surga tinggi. Sage Agung. Terserah kamu, meskipun aku melepaskanmu saat ini, jika aku benar-benar ingin menangkapmu lagi, aku pasti bisa melakukannya. Jangan khawatir, hai Heaven Great Sage, aku tahu itu. Juga tahun ini, 3 alam sangat kacau, dan aku harus bergegas untuk mencapai keselarasan. Jika tidak, aku tidak membutuhkanmu untuk membunuhku, aku harus mati sendiri ketika Triloka terpental. Lanjutkan. Terima kasih, sage agung dari surga tinggi. Kaisar kecil pergi. Dengan itu, Tang Zichen menyaksikan kaisar abadi melarikan diri. Tang Zichen menghela nafas, saya harap saya tidak akan menyesalinya.
Dengan senyum pahit, Tang Zichen berbalik dan terbang menjauh. Tidak lama setelah Tang Zichen pergi, Leng Tianling terbang keluar. Tang Zichen, kenapa kamu tidak membunuhnya? Leng Tianling bingung. Saya pikir kemungkinan saya membunuhnya dan menyesalinya akan lebih besar daripada tidak membunuhnya, jadi saya memilih untuk tidak melakukannya. Aduh, kamu sangat bodoh untuk menyerahkan posisi Kaisar Abadi yang telah kamu capai. Oh, mungkin begitu. Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa lagi dan terbang pergi. Leng Tianling juga menghela nafas dan mengikuti Tang Zichen pergi. Bersambung.